Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu karena hadir kuasa-Mu Tuhan. Karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati pikiran kami sepenuhnya untuk Engkau. Berkaryalah dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Satukan roh kami untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Makasih buat pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan bertanya, saya menyediakan sedikit bingkisan buat yang bisa menjawab. Kemarin siapa yang hadir di doa puasa? Ya, hanya beberapa. Apa judulnya? Tahu judul khotbahnya? Tetaplah berdoa, puji Tuhan. Mari Bu Joko. Iya, puji Tuhan. Oke, haleluya. Tuhan memberkati. Coba tampilkan Mas di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Ya, ini judul firman Tuhan kemarin yang saya merasa sangat-sangat diberkati. Ayo bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Tetaplah berdoa, baru 5. 2, 3. Oh 15, ini lebih dari 100 ini. Haleluya. Bisa suaranya yang keras supaya telinga kita juga mendengar suara kita. 2, 3. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak sedang membahas firman kemarin, namun saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan dikatakan tetaplah berdoa. Ini bukan hanya untuk dikatakan, tetapi untuk dilakukan. Sementara Pak Supiantono menyampaikan, saya katakan tetaplah berdoa. Yes, saya rindu Tuhan. Semua jemaat-Mu di tempat ini tetap berdoa. Amin. 3. Ada 3 yang saya paling keras suaranya Pak Surati. Yes, saya rindu Tuhan. Ini akan terjadi buat setiap jemaat di GSJ Atlitakum. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suara iblis coba menggocok pikiran saya. Pret, pret, pret. Coba ingat kembali, hitung pekan doa berapa yang hadir. Saudara, ini mengganggu pikiran saya. Berapa yang hadir pekan doa? Saya mau katakan bahwa saat ini kita sedang tidak tetap berdoa. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kita sampai penuh di sini. Tapi dalam 1 minggu ini hanya beberapa bangku saja yang terisi. Makanya iblis katakan pret. Sementara saya katakan yes, saya rindu Tuhan. Semua jemaat GSJ Atlitakum tetap berdoa. Pret. Saudara, setelah pikiran saya terganggu, saya berdoa dalam bahasa roh. Saya terus berdoa di dalam bahasa roh, saya menangis saudara. Saudara, mau dikatakan iblis pret. Kalau engkau percaya, engkau beriman, saya pasti diberkati. Iblis katakan pret. Kamu gak pernah berdoa. Pret, kamu gak setia. Saudara, kita gak mau ya iblis menggocok pikiran kita dengan kata-kata seperti itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berdoa. Kalau orang yang tetap berdoa pasti dia tetap setia kepada Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Itu firman yang kemarin saya merasa diberkati. Satu hal yang saya tangkap di dalam firman itu, luar biasa firmannya. Tapi satu kesaksian yang saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya.
Pak Supiantono katakan pada waktu itu mungkin masih menjadi pegawai yang biasa. Nah, pada waktu itu masih dalam dikatakan pacaran gitu ya, ini ya, ini nostalgia sebentar. Pak Supiantono beriman, sekali waktu saya akan menjadi tim ahli di PLN. Ya, beliau katakan, calonnya ini bilang, "Lah Mas, koyok cecek nguntal kelopo." Satu hal yang tidak mungkin, saudara, saya tertawa. Wong cecek itu loh segini, bener? Kelopo itu sak berapa? Paling kecil bulog itu apa namanya, blolok ya, segini. Enggak bisa. Satu hal yang tidak mungkin, tidak masuk akal di pikiran manusia. Tetapi bagi Tuhan luar biasa. Di usia yang ke-40 itu kesaksiannya, Tuhan nyatakan kerinduannya, saya menjadi tim ahli. Luar biasa. Bukan sampai di situ, saudara. Tuhan mengangkat anaknya di usia 28 menjadi tim ahli sebagaimana bapaknya yang raih pada waktu itu umur manajer ya. Ya artinya pejabat lah di sana, tim ahli di sana. Ya. Manajer itu bukan ecek-ecek. Saya percaya ada ilmu yang khusus yang dia miliki itu. Umur 28 dan kuasa itu tidak pernah berubah bagi siapapun anak-anaknya sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan itu terus akan berlanjut bagi setiap kita yang tetap setia. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu judul firman Tuhan. Anak taat, Bapak dapat berkat. Amin. Anak taat, Bapak dapat berkat. Halo bapak-bapak, siapa yang mau dapat berkat? Loh, bapaknya cuma 4 ini. Walaupun belum punya anak kan namanya bapak, sudah menikah ya. Banyak loh bapak-bapaknya enggak beriman. Judulnya anak taat. Halo anak-anak yang masih punya orang tua. Amin. Ya. Saya berikan judul ini Bapak Ibu di samping juga yang jelas firman Tuhan. Beberapa orang tua yang curhat kepada saya tentang anaknya, ya, tentang anaknya yang hidupnya tidak menyenangkan orang tua, yang hidupnya menyengsarakan orang tua, yang hidupnya menjadi beban orang tua. Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa kita semua, baik anak-anak maupun orang tua. Saya juga diberkati dengan firman ini pada waktu Mbak Mary menyampaikan di doa puasa juga ya. Bulan Maret atau awal April. Tentang Abraham. Ya, tentang Abraham. Namun saat ini saya akan mengajak setiap kita akan merenungkan secara keseluruhan bagaimana kehidupan Abraham yang kita tidak ragukan lagi, maka dia dikatakan Abraham adalah bapak orang beriman karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Abraham mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ini menjadi perenungan kita. Abraham melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Dan Abraham mengatur strategi bagaimana saat dia mempersembahkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 2 dan 3 saja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah dari ayat 1 sampai 18. Ya, saya akan cuplik-cuplik di sana. 22 ayat 2 dan 3. Kita bersama-sama baca 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kisah ini kalau terjadi di dalam kehidupan kita, pasti kita merasakan begitu berat. Anak yang didapat tidak mudah, ya. Di usia yang sudah tua, Sarah menghasilkan atau melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Di usia yang ke-90 tahun. Bapak Ibu, ada di sini yang usia 90 tahun? Hampir ya, mungkin kurang 5 tahun ada ya. Pak Kabur, ada Bajan. Bajan, mana Bajan? Enggak ada. Oh ada. Oh iya Bajan. Luar biasa. Bajan katanya 101. Makanya kemarin di lansia dapat hadiah beliaunya. Tertua. Ya, Bapak Ibu Saudara, di usia yang tidak muda lagi, saya merasa sebagai seorang ibu, untuk Sarah tidak semudah itu dia langsung iya. Pasti melalui pergumulan, melalui doa yang dinaikkan. Kita nanti akan melihat kehidupan Sarah, walaupun di dalam ayat-ayat ini tidak dicantumkan Bapak Ibu. Namun kalau kita belajar dari kehidupan Sarah adalah orang atau wanita yang menjadi teladan bagi wanita-wanita zaman ini. Luar biasa. Dan Ishak anaknya, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua, supaya kita juga menjadi Ishak zaman ini. Apa yang dilakukan oleh Ishak, Bapak Ibu Saudara? Keteladanan Ishak luar biasa. Ishak adalah seorang anak yang taat kepada orang tua. Pada waktu dalam perjalanan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan bahwa Ishak yang berjalan bersama-sama dengan ayahnya, yaitu Abraham, bukan berjalan lenggang Bapak Ibu. Bukan. Capek ya sudah istirahat dulu. Enggak. Tapi Ishak adalah seorang anak remaja yang dibebani dengan memikul kayu yang begitu banyak. Bisa ditampilkan? Ya. Gimana Bapak Ibu kalau melihat seperti itu? Saya percaya kalau anak zaman sekarang, anak remaja sebesar Ishak pada waktu itu, ngapain sih Bapak ini? Sanalah naik kuda saja, atau naik keledai, atau bawa sepeda motor. Waktu itu nggak ada sepeda motor ya. Kalau enggak ayo Pak gotongan, kan gitu. Tapi Ishak, kita melihat begitu taatnya anak ini. Dengan beban di punggungnya dia harus melangkah berjalan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, cukup berat bebannya. Kemudian di dalam perjalanan mereka berdua, Ishak bertanya, "Ayah." "Iya anakku." Ini kalau kata-kata saya ya. Di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Kemudian di mana anak domba? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Ishak bertanya kepada ayahnya satu pertanyaan yang lumrah sebagai seorang anak.
Ya, karena di sana Abraham mau mempersembahkan anak domba. Tetapi mana? Satu pertanyaan yang lugu buat seorang anak. Ya. Tetapi jawab daripada Abraham itu sungguh luar biasa. Kita akan melihat di ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Perhatikan iman daripada Abraham, ayat yang ke-8. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, masih tetap berjalan bersama-sama, Bapak Ibu. Belum ada kepikiran di mana anak domba yang akan dipersembahkan. Tetapi iman ini ada di dalam kehidupan Abraham. Dia mengatakan Tuhan yang akan menyediakan. Dia tetap percaya. Walaupun pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kisah ini kalau kita melihat, pada waktu mereka sudah sampai, ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya siapa? Ishak anaknya itu. Bukan anak domba kan? Ishak. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak, dia diikat nurut, dia taat, dia tidak berontak, dia tidak bertanya lagi. Pada saat Ishak diletakkan di atas mezbah, dia tidak protes kepada ayahnya. Anak sekarang banyak protes kepada orang tua ya. Halo anak-anak, mari ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi setiap kita. Jangan berontak kepada orang tua. Jangan terus protes mentang-mentang orang tuanya. Halo wong bapak ibu itu kan sekolahnya cuma SD toh. Saya ini loh sudah mau lulus SMA. Sopo sing nyekolahno gitu kan. Walaupun membantu sana, membantu sini, jual ini, jual itu, mungkin jual cabai dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Kalau sekarang mungkin SMP, SMA enggak pakai dana ya, karena sekolah ditanggung pemerintah. Tapi zaman dulu Bapak Ibu Saudara, saya masih menangi nyekolahno anak-anak ya. Dan itu cukup dana yang besar, apalagi di swasta. Santa Maria ini enggak cukup 3 juta kalau masuk. Ya. Ishak enggak pernah berontak kepada orang tuanya. Katanya ayah sudah disiapkan, kenapa aku diikat? Kenapa aku ditaruh di atas mezbah yang akan dibakar, akan disembelih? Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada saat Tuhan perintahkan, sesudah itu ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya nangis di sini Bapak. Saya percaya hati seorang bapak pasti tidak akan tega melihat. Tetapi saat ini diangkat, malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham, luar biasa. Di situ Ishak pun tetap percaya bahwa apa yang dikatakan oleh bapaknya pada waktu di dalam perjalanan Allah yang akan menyediakan anak domba. Dia walaupun bapaknya sudah mengangkat, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba yang akan dikorbankan. Bapak Ibu Saudara, dan pada akhirnya setelah malaikat Tuhan berbicara, Abraham menengok. Luar biasa saudara ya. Memang benar-benar Tuhan menyediakan sesuai dengan apa yang diimani oleh Abraham. Ada anak domba yang tertambah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
biasa. Anaknya yang taat, anak yang tidak pernah berontak, anak yang tidak protes, anak yang tetap percaya kepada ayahnya. Dia tahu kalau ayahnya ini hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu sudah disediakan. Gak semata-mata ada saja Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu perjalanan saya yakin dan percaya mata Abraham dan Ishak pasti melihat sampai jauh ke depan sana atau jauh ke belakang sana. Benar gak? Kalau kita jalankan pasti bukan hanya lihat bawah sini, lama-lama ketatap orang di sana. Kan mesti pandangannya ke depan. Tapi kenapa pada waktu itu enggak kelihatan? Gitu ya. Karena berkat itu muncul, berkat itu disediakan saat kita melakukan firman Tuhan. Amin. Berkat itu disediakan saat kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya bangga, saya bersyukur dengan Bapak Ibu jemaat GSJ Atalitakum. Saya merasa jauh lebih bertumbuh imannya dengan melihat banyak firman di grup yang di-share, ya. Banyak firman yang menguatkan. Dikatakan, ayo kita tetap setia. Firman itu bukan hanya dikatakan tapi dilakukan. Sekali lagi jangan sampai iblis pret mek ngomong tok gitu ya. Kalau Bapak Ibu nge-share, ayo kita lakukan. Kalau nge-share itu mudah Bapak Ibu. Yang sulit ada di sini. Saya yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan hambanya tidak ngawur, tidak asal-asalan menyampaikan, belajar begitu lama. Saya ingat pada waktu Mbak Dian menyampaikan firman di hari Sabtu. Aduh Bu Ari, semalam saya nggak bisa tidur, kepikiran terus ke belakang terus, ke belakang terus, ke belakang terus. Ya Mbak Dian ya. Karena persiapan yang dilakukan itu bukan hanya untuk Bapak Ibu diberkati, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan apakah kita menghidupi firman itu Bapak Ibu Saudara. Mari, bukan hanya saya yang rindu, yes Tuhan, saya rindu jemaat GSJ Atalitakum supaya semakin bertumbuh, semakin kuat menghadapi persoalan. Tetaplah berdoa. Iblis bilang pret. Haleluya. Iblis paling tidak senang kalau kita duduk seperti saat ini, diberkati oleh Tuhan. Dia paling tidak senang. Dia akan menggocok pikiran kita. Dia akan membawa kita, coba lihat HP. Karena udah mati semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Bisa blank Bapak Ibu di depan ini. Kalau kita mendengar suara HP atau mendengar teriakan, mendengar kadang-kadang blank. Apalagi yang sudah usia muda seperti saya. Udah lali maksudnya kayak itu loh. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita dari rumah. Sehingga saat kita sampai di sini, kita duduk di sini, hati kita siap karena pujian yang kita naikkan benar-benar dari dasar hati kita. Amin. Bukan hanya kata-kata, tetapi dari hati yang paling dalam kita naikkan pujian. Dan kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Seringkali saya menangis di sini Bapak Ibu. Bukan hanya firman, tetapi saat pujian itu menyentuh hati, air mata tidak terasa. Roh Kudus bekerja dalam setiap kita. Haleluya. Sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang keluar masuk bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi ada satu kerinduan saat kita beribadah, kita menikmati hadirat Tuhan. Dan di situ ada kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa. Akan menjadi pengkhotbah semua
Jemaat Tuhan GSJ Atalitakum. Mungkin tidak di sini, tetapi di luar sana juga bisa kita bersaksi kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Kehidupan kita benar-benar menghidupi firman itu. Firman yang di-share di HP. Setiap kali saya baca, saya amenkan. Ada beberapa, ya di grup KW juga ada, di grup jemaat, di grup Levi, di kita hamba-hamba Tuhan di Jawa Timur. Saya amenkan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya doakan biar ini dihidupi, biar ini terjadi dalam kehidupan setiap kita, terlebih yang menyampaikan firman. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sebelum mencapai berkat itu ada teladan kesehatian. Sekali lagi saya katakan, pada waktu Ishak dan Abraham berjalan bersama-sama, mereka sehati, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang bersepakat sehati berdoa, di situ Tuhan ada. Amin. Pada waktu berjalan bersama-sama, Abraham dan Ishak sehati, Bapak Ibu, mencapai suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Oh, luar biasa. Seringkali di dalam rumah tangga, jangankan anak-anak, suami istri sering tidak sehati, betul? Betul katanya Bu Joko. Loh, semua mengalami, Bapak Ibu. Tidak terkecuali hamba Tuhan juga begitu. Saya juga katakan, Pak, semua dana arahkan ke sana. Gitu. Untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu. Enggak, ini untuk orang-orang bagi nasi kotak gitu ya. Enggak sehati, Saudara. Itu terjadi, saya percaya, setiap kita, keluarga. Akhirnya saya katakan, ya wis lah, terserah. Pasti Tuhan akan memberkati dengan caranya, amin. Gitu aja. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau ini bagiannya pemulung, bagiannya tukang becak, bagiannya, saya bilang, Pak, dana misi itu dalam beberapa bulan ini sampai selesai, arahkan semua ke sana. Saya rindu melihat anak-anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing, kemudian dihias sesuai dengan kelasnya. Gak mungkin kalau anak-anak remaja itu kembang-kembang, dah gitu ya, atau balon-balon gitu, enggak. Jadi mereka punya inisiatif untuk menghias kelasnya masing-masing. Itu di dalam pikiran saya. Yang pertama, yang kedua, anak-anak sudah senang di kelasnya masing-masing. Yang jelas sudah nggak ada pasir di sana, gitu ya, nggak ada kotoran. Bayangkan Bapak Ibu, selama membangun ini sampai di atas sana nggak ada yang bersih, debunya kemana-mana, gitu ya. Makanya saya katakan, Bang, arahkan semua ke sana, saya bilang gitu, cepat selesai. Tapi memang semua waktunya Tuhan. Guru-guru sekolah minggu tetap berdoa, tetap berdoa. Saya yakin dan percaya doa itu terus dinaikkan. Anak-anak sekolah minggu dukung biar kelasmu segera selesai. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Tidak sehati. Seringkali kita demikian, aku ke kanan, aku lewat sana aja loh Pak. Hal yang kecil, saya mau ke Mergan misalnya, saya lewat sini, enak lihat kono loh Bu, jalannya nggak ada batu-batu kan gitu. Ada banyak yang nggak gitu. Aku jalan kaki aja, enak sepeda motor aja, nggak sehati. Tapi Tuhan melihat seseorang yang sehati melangkah bersama-sama di dalam pimpinan Tuhan, maka berkat itu terjadi. Amin. Setiap doa yang kita naikkan, Tuhan mendengar. Saking semangatnya. Mungkin minum dulu ya. Terima kasih.
suami istri harus tahu. Saya juga kalau Pak Ari di sini enggak bawa minum, sudah gitu-gitu saya mesti maju. Saya lihat kalau ke sini enggak bawa air, saya pasti bawakan. Bukan hanya Pak Ari, tadi ada loh pelayan Tuhan bawa air lupa ditaruh di sepeda motor saya. Ayo siapa lagi sing bawa? Oh iya Bu, saya. Nah, biasa. Kalau ibu-ibu, mbah-mbah lupa itu biasa. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, jawaban sendiri loh ya. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, teladan kesehatian daripada seorang anak dan seorang ayah ini akan menjadi teladan bagi setiap kita. Kita tetap sehati. Seringkali anak dengan orang tua ini tidak sehati, Bapak Ibu. Oh Bapak, itu kan masa lalu Pak, itu zaman sepur lempong itu Pak. Sekarang ini zaman teknologi canggih, nggak ketemu saudaraku. Tetapi di dalam Tuhan, mari kita sehati menyembah, percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah jawaban dalam setiap pergumulan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kuasanya tidak pernah berubah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Mungkin bagi kita, aduh kok nggak ada jawaban ya sampai sekian lama. Sampai sekian lama sepertinya Tuhan tidak mendengar. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan pada kemarin, kalau kita berdoa itu ibarat orang mengandung katanya. Ibarat orang hamil. Orang hamil itu berapa lama? 9 bulan, kurang lebih 1 minggunya. Ada yang 3 tahun? Ada yang 1 minggu orang hamil? Ada yang 3 bulan? Itu namanya keguguran, bukan melahirkan, gitu kan? Kalau keguguran itu yang tidak normal kan gitu. Jadi ibarat orang hamil, artinya apa? Ada waktunya doa kita dijawab oleh Tuhan, amin. Kita kadang-kadang berdoa, Tuhan tolong Tuhan, sekarang. Kok kita dikte Tuhan ya? Siapa kita ini? Lama gitu ya. Tapi biarlah seperti firman Tuhan katakan, pada waktu Tuhan Yesus disalib, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Kita harus menyampaikan semua keluh kesah kita di dalam doa. Kita harus mengutarakan apa yang menjadi keperluan kita kepada Tuhan. Apa yang perlu Tuhan jawab di dalam kehidupan kita. Tetapi jawabannya kapan? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan waktu kita. Yang jelas firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Kalau cepat itu bikin mie instan kan gitu. Kalau doa sesuai dengan kehendak Tuhan, yang suka bikin mie instan guyu. Saya juga sering bikin mie instan Bapak Ibu, jualan gitu ya. Saya kalau di Safa sering membantu para pegawai. Mereka bingung bikin mie instan banyak, saya bukain, saya ikut membantu bukain. Cepet dadine. Ting, 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 sudah bisa dimakan gitu ya. Luar biasa. Itu mie instan. Tapi jawaban doa kita bukan seperti mie instan. Semua ada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Saya akan menyampaikan sedikit daripada seorang ibu yang bernama Sarah ini, supaya kita menjadi wanita-wanita juga yang seperti Sarah zaman ini. Bapak Ibu Saudara, memang ini tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi Sarah adalah teladan yang terus mengikuti suaminya.
Walaupun pernah satu kali Sarah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tetapi itulah kehidupan pada waktu itu. Sarah mengikuti Abraham. Kalau kita melihat di peta dari Ur Kasdim ke Haran itu cukup jauh. Dari Haran ke Kanaan itu juga cukup jauh. Bapak Ibu Saudara, di situ Sarah terus mengikuti suaminya. Pada waktu terjadi kelaparan di Kanaan, maka Abraham meninggalkan Kanaan menuju ke Mesir. Walaupun pada akhirnya beberapa waktu lamanya Sarah dan Abraham kembali ke Kanaan. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup pasti ada suka dan duka yang dialami. Ya. Demikian juga dengan Sarah dan Abraham. Dia berjalan bersama-sama menuju satu kota yang lain. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang melelahkan. Dalam kehidupan rumah tangga kita mungkin ada sesuatu yang melelahkan, tapi tetaplah berjalan di dalam pimpinan Tuhan sebagaimana Sarah lakukan. Dan Sarah adalah seorang yang mendukung suaminya. Saya percaya pada waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, Abraham pada waktu itu sudah berbicara kepada Sarah, ya. Sehingga mereka sehati, oke, kalau itu kehendak Tuhan silahkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Sarah mengizinkan Abraham berjalan bersama-sama. Ishak seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Kemudian Sarah adalah seseorang yang menerima gaya hidup suaminya. Abraham saat itu kalau kita melihat kisahnya sungguh diberkati oleh Tuhan. Namun dalam kehidupan Abraham tidaklah glamor, tidaklah orang yang senang berfoya-foya atau senang mungkin kalau sekarang ini dikatakan ke mall gitu ya. Waktu itu enggak ada mall memang. Tapi Sarah mengikuti gaya hidup suaminya, masih tetap ada di kemah. Dengan berkat yang luar biasa, nerimo gitu ya. Seorang wanita yang nerimo apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau kita baca, nanti bersama-sama mungkin Bapak Ibu kalau bawa catatan ya. Kejadian 13 ayat yang kedua bisa dibaca di rumah. Kemudian ayat Kejadian 24 ayat 34 dan 35. Dan gaya hidup daripada Abraham yang diikuti oleh Sarah ada di Ibrani 11 ayat yang ke-9. Bisa dicatat, nanti bisa dibaca di rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, masih tetap ada di kemah. Biar kita menjadi sejarah zaman ini Bapak Ibu. Walaupun Tuhan memberkati dengan luar biasa Bapak Ibu, kita masih tetap menunjukkan bahwa kehidupan kita tidaklah wow, ingin dipuji orang. Karena hidup keluarga saat ini aneh Bapak Ibu. Kalau saya melihat di televisi, Bapak Ibu suami istri, kemarin saya katakan sama Mbak Anis, lucu yo, aneh wong iki saiki. Suami istri Bapak Ibu. Selama saya hidup 66 tahun umur saya belum pernah melihat kucing disunat. Pernah? Mbak Jan yang sudah 100 tahun, pernah Mbak ada kucing disunat? Ya kalau anaknya disunat, ya. Ini kucing kampung Bapak Ibu. Keluarga ini suami istri memang tidak punya anak. Dia pelihara kucing kampung 3. Kucing kampung yang rembes itu loh. Itu dipelihara. Ngelihat aja, ada. Gitu mungkin ya. Kita karena ngelihat borokan dan sebagainya. Kemudian salah satunya sakit Bapak Ibu ceritanya. Golek kon waras, tak pestakno yo, tak sunat. Jadi tiga-tiganya laki tentunya ya wong disunat. Waras Saudara, kucingnya.
Benar-benar tiga-tiganya disunat, dia nanggap apa itu gamelan apa segala. Rame sekali. Kalah pada waktu Sandy sunat, sunat. Bapak Ibu, aneh, luar biasa. Manusia sudah berpikir yang berbeda. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang memiliki berkat, kita pergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan yang aneh-aneh. Yang nonton banyak, saudara. Oh, enggak pernah ada kayak gitu-gitu rame-ramenya. Dan menghabiskan uang cukup banyak. Itu ada di Banyuwangi, enggak jauh dari kita. Tetap di Jawa Timur. 3 kucing rembes. Ditanggap no gamelan yang cukup meriah. Kok ya banyak yang datang gitu loh. Ya, gitu tuh bowo enggak ya? Kok saya enggak lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita tetap hidup sederhana, mensyukuri, dan kita persembahkan untuk kelas-kelas sekolah minggu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita menjadi Abraham, Sarah, dan Ishak zaman ini. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Yang mau dengar-dengaran dan tetap melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Dan tetap percaya apapun yang terjadi. Saya percaya tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan saat kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Saya senang dengan ayat ini di dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Luar biasa, karena doa. Di dalam kita berdoa ada jawaban. Di dalam kita berdoa ada kekuatan. Di dalam kita berdoa ada penghiburan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita mengalami hal itu, mari kita raih sebanyak-banyaknya berkat Tuhan melalui doa-doa kita. Mungkin bukan saat kita berdoa dijawab Tuhan, tetapi semua ada waktunya Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Bila kau rasa gelisah di hatimu karena persoalan permasalahan yang terjadi, Yesus tidak jauh dari kehidupan kita. Saat kita berdoa, Yesus ada dekat dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan.